Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih dengan Miss Rosa di mata pelajaran matematika kelas 7 pertemuan daring yang kelima. Siapkan buku catatan matematikanya untuk mencatat hal-hal penting terkait materi yang akan disampaikan. Pada pertemuan kedua ini, kita masih membahas materi di bab 2 yaitu himpunan. Sifat-sifat dari operasi himpunan berkaitan dengan tugas minggu kemarin, di mana yang pertama, tabel pertama, A irisan B itu sama dengan 1, yaitu anggota yang ada di himpunan A dan B. Sama halnya dengan A irisan B irisan C, anggota yang ada di himpunan A, B, dan C yaitu 1. Kemudian pada tabel kedua, A irisan B irisan C, himpunan kosong karena tidak ada anggota yang sama-sama ada di A, B, atau C. Begitu halnya A irisan B irisan C juga sama himpunan kosong. Dari tugas yang telah kita kerjakan minggu kemarin pada tabel, kita dapat simpulkan sifat-sifat dari operasi himpunan. Yang pertama sifat komplement, yang kedua komutatif, asosiatif, kemudian yang keempat distributif. Sifat komutatif atau pertukaran di mana A digabung dengan B itu sama dengan B gabungan A. A irisan B itu sama dengan B irisan A. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan, A gabungan B dikerjakan terlebih dahulu, digabung dengan C itu sama dengan A gabungan B gabungan C, B gabungan C dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian sifat distributif, A gabungan B irisan C itu sama dengan A gabungan B diiris dengan A gabungan C. Begitu halnya dengan yang kedua. A irisan B gabungan C itu sama dengan A irisan B gabungan dari A irisan C. Kemudian yang kelima, hukum De Morgan. A gabungan B komplement itu sama dengan A komplement irisan B komplement. Kemudian kalau D irisan, maka itu sama dengan A komplement gabungan B komplement. Kemudian jika A bagian dari B, maka berikut. Kemudian jika A irisan B himpunan kosong, maka berlaku. Kemudian hubungan antara banyak anggota irisan himpunan dengan gabungan himpunan. Jika gabungan himpunan A gabungan B itu sama dengan N, itu maksudnya banyaknya anggota, NA tambah NB dikurang NA irisan B. Ini untuk yang dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Sifat-sifat lainnya dapat kalian lihat di LKS Matematika kelas 7-nya. Kemudian yang ketiga, gabungan dua himpunan. Yang pertama, himpunan saling lepas, simbolnya, atau dapat juga disebut dengan himpunan saling asing. Himpunan tidak kosong P dan Q yang tidak mempunyai anggota persekutuan. Artinya, tidak ada anggota P yang sekaligus menjadi anggota Q. Jadi, P irisan Q-nya itu himpunan kosong. Contohnya di sini himpunan P 1, 2, 3 dan Q 4, 5. P dan Q itu saling asing atau saling lepas karena dia tidak memiliki irisan. Tidak ada yang sama baik itu di anggota P ataupun di anggota Q anggotanya. Kemudian, yang kedua, himpunan beririsan. Himpunan P dan Q beririsan atau tidak saling asing jika di antara kedua himpunan mempunyai anggota persekutuan, tapi masih ada anggota P yang bukan anggota Q dan itu pun sebaliknya. Di contohnya di himpunan P 2, 4, 6 dan seterusnya dan Q 3, 6, 9 merupakan himpunan beririsan karena P irisan Q itu 6 dan 12. Disebut himpunan yang beririsan antara P dan Q karena dia memiliki irisan. Kemudian himpunan yang sama. Jika semua anggota P menjadi anggota Q dan sebaliknya, contoh
P anggotanya S, A, K, U, dan Q, K, U, A, S. Walaupun urutannya dibalik, tapi dia memiliki anggota yang sama. Jadi P dan Q merupakan himpunan yang sama. Kemudian D himpunan yang ekuivalen. Jika banyak anggota P dan Q sama. Contohnya P anggotanya 4 dan Q anggotanya juga 4. Jadi himpunannya ekuivalen karena banyaknya anggotanya sama. Jadi walaupun anggotanya berbeda tapi banyak anggotanya sama, P dan Q dapat disebut himpunan yang saling ekuivalen. Di sini terdapat contoh soal berkaitan dengan himpunan. Misalkan di sini terdapat himpunan S, X sedemikian sehingga X kurang dari 11, X bilangan cacah, kemudian A, B, dan C. Yang pertama yang ditentukan yaitu A gabungan B, kita tulis anggota A dan anggota B, lalu kita tulis gabungannya, kemudian A irisan B, kita tulis anggotanya, lalu kita lihat anggota yang sama. Nah, berikut merupakan contoh dari diagram Venn dari A gabungan B. Jadi yang diarsir ini diagram Venn dari A gabungan B. 1, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian yang ditanyakan yang kedua yang B, A min B. Anggota A yang tidak ada di B. Jadi A min B hasilnya 1, 4, dan 6. Kemudian B min A, anggota B yang tidak ada di A. Himpunan 7 dan 11. Jadi A min B dan B min A hasilnya. Kemudian yang C, A irisan B komplement. Kita tuliskan terlebih dahulu B komplementnya, yaitu bukan anggota B, 1, 4, 6, dan 7. Jadi kita lihat yang sama, anggotanya 1 dan 4. Jadi A irisan B komplement 1 dan 4. Berikut contoh diagram Venn dari A min B, di mana yang diarsir termasuk dari hasil A min B. Berikut merupakan contoh diagram Venn dari B min A. Yang diarsir B min A. Kemudian berikutnya diagram Venn dari A irisan B. Yang diarsir di tengah itu merupakan A irisan B. Atau anggota A dan B yang sama. Baik, sekian materi yang dapat disampaikan. Misakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.